Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa asbahal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Bapak Ibu hadirin hadirat jamaah salat Isya dan juga salat tarawih rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Masih kita melanjutkan pembahasan di dalam sepenggal kisah dalam perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Insyaallah pada kesempatan malam hari ini kita bersama tamu-tamu yang datang kepada Nabi alaihi salatu wasallam yang berasal dari kabilah Mudhar. Diriwayatkan Imam Muslim rahimahullah taala dalam kitab sahihnya hadis nomor 1017 rahimahullah an Abi Amrin Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu maqala kunna fi sadrin nahari 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faja'ahu qaumun 'uratun mujtabin nimari awil 'aba'i mutaqallidis suyufi 'ammatuhum min Mudhar bal kulluhum min Mudhar fatama'ara wajhu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lima ra'a bihim minal faqa fadakhala thumma kharaja fa amara Bilalan fa adzana wa aqama fa shalla thumma khataba fa qala ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wal ayat al-ukhra allati fi akhir al-hasyr ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Tasaddaqa rajulun min dinarihi min dirhamihi min thawbihi min sa'i burrihi min sa'i tamrihi hatta qala walau bi shiqqi tamratin faja'a rajulun minal ansari bi surratin kadat kaffuhu ta'jizu anha bal qad ajizat thumma tataba'an nasu hatta ra'aitu qumaini min ta'amin wa thiyab hatta ra'aitu wajha Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yatahallalu ka'annahu mudhabatun. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man sanna fil islami sunnatan hasanah falahu ajruha wa ajru man amila biha min ba'dih min ghairi an yanqusa min ujurihim syai' wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan kana alaihi wizruha wa wizru man amila biha min ba'dih min ghairi an yanqusa min awzarihim syai'. Diriwayatkan dari Abu Amr, itu kunyah daripada Jarir ibnu Abdullah al-Bajali radhiyallahu anhu jami'an. Beliau bercerita bahwa pada suatu siang
kami sedang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba datang tamu dalam kondisi yang sangat memprihatinkan. Mereka banyak yang bertelanjang dada sambil mengalungkan pedang-pedang mereka. Dan mayoritas mereka itu berasal dari kabilah Mudhar. Melihat kondisi tamu-tamu yang datang itu begitu memprihatinkan, lantas Rasulullah SAW pun berubah raut mukanya, merasa sedih. Lantas beliau masuk ke rumah, lalu keluar lagi. Masuk ke rumah untuk ngapain? Untuk mencari sesuatu yang bisa beliau sedekahkan kepada tamu-tamu yang datang tadi. Tapi ternyata di rumah beliau alaihi salatu wassalam tidak ada apa-apa yang bisa diberikan kepada mereka, baik itu makanan, minuman ataupun pakaian. Lantas Rasulullah SAW karena sudah masuk waktu zuhur, beliau memerintahkan Bilal untuk mengumandangkan adzan. Setelah itu dikumandangkan iqamah dan kemudian beliau sholat. Setelah selesai sholat, beliau alaihi salatu wassalam naik mimbar seraya menyampaikan khutbah. Beliau mengawali dengan khutbatul hajah dan mengutip 2 ayat yang terdapat di dalam awal surat An-Nisa dan di dalam ayat ke-18 dari surat Al-Hasyr. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha ila akhir ayat. Kemudian beliau juga mengutip firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Setelah itu beliau memberikan arahan kepada para sahabat, tasaddaq rajulun min dinarihi min dirhamihi min thawbihi min sa'i burrihi min sa'i tamrihi hatta qal walau bisyiddi tamrah. Hendaknya kalian bersedekah, ayo sedekah, baik itu dengan uang dinarnya, baik itu dengan uang dirhamnya, baik dengan pakaiannya, atau dengan 1 sok dari gandumnya, atau 1 sok dari kormanya. Sampai beliau itu sampai batas mengatakan meskipun hanya separuh korma, ayo berikan kepada mereka. Ternyata para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, karena memang kondisi ekonomi itu sangat sulit, tidak jauh beda dengan apa yang dialami oleh tamu-tamu yang barusan tiba. Belum ada yang bergegas untuk pulang mengambil apa yang bisa disedekahkan. Sampai datang seorang laki-laki dari kalangan Ansor, beliau pulang kemudian datang dengan membawa 1 kantong yang isinya itu mungkin uang ataupun gandum ataupun makanan. 1 kantong kemudian dia kumpulkan. Ini ya Rasulullah. Melihat ada salah seorang di antara sahabat yang sudah menyedekahkan itu, lantas para sahabat yang lain pun radhiyallahu anhum pulang bergegas mengambil apa yang mereka punya, apa yang mereka miliki di rumahnya. Ada yang membawa makanan, ada yang bawa pakaian, ada yang pokoknya apa yang mereka punya di rumah bawa. Sampai ada 2 gundukan bantuan, ada 2 gundukan bantuan yang terkumpul di dalam masjid. Melihat itu Rasulullah SAW berubah wajahnya, yang tadinya sangat sedih, kemudian beliau sekarang berseri-seri. Lantas beliau bersabda, man sanna fil islami sunnatan hasanah ila akhirih. Barang siapa yang memberikan contoh yang baik di dalam Islam, maka dia mendapatkan pahala dari kebaikan tersebut dan pahala orang-orang yang mengikuti setelahnya tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun.
Tapi sebaliknya barang siapa yang memberikan contoh yang tidak baik dalam Islam, maka dia mendapatkan dosa dari kejelekan tersebut dan dosa-dosa orang yang mengikutinya tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun. Para Islam rahimani Allah wa jami'an, ada beberapa poin penting dari kisah ini. Yang pertama adalah kezuhudan para sahabat radhiyallahu anhum. Bagaimana mereka itu betul-betul dalam mensikapi dunia itu begitu zuhudnya. Sampai-sampai ketika datang tamu-tamu yang butuh bantuan ini, mereka seolah gak punya apa-apa kecuali hanya sedikit yang mereka miliki di rumah. Sehingga ketika Nabi SAW memerintahkan kepada mereka untuk bersedekah, mereka juga gak tahu apa yang mau disedekahkan. Sampai pun Rasulullah SAW ketika masuk ke rumah gak memiliki apa-apa, gak punya apa-apa yang bisa disedekahkan. Padahal kalau beliau mampu, dunia itu miliknya. Kalau para sahabat ingin, mereka akan mendapatkan apa yang dia inginkan dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kesulitan. Kemudian yang kedua, bahwasanya kesulitan ekonomi, masalah ekonomi itu masalah klasik, sudah sejak zaman dahulu ada sudah. Dan lihatlah para sahabat radhiyallahu ajmain ketika mengalami krisis ekonomi, kesulitan masalah maisha, mereka tidak banyak berkeluh kesah. Mereka tidak banyak bersuluk, tidak banyak bersuluk. Mereka menerima semuanya dengan penuh kepasrahan, dengan penuh tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikhtiar itu harus, dan senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang perlu kita jadikan sebagai contoh. Kemudian yang ketiga, apa yang dilakukan Nabi SAW. Begitu beliau alaihi salatu wasallam melihat tamu-tamu yang datang itu dalam kondisi yang begitu mengenaskan, beliau langsung naik mimbar. Kemudian memberikan pengumuman, memberikan arahan kepada para sahabat radhiyallahu anhum untuk bersedekah. Inilah dalil bolehnya donasi. Ini dalil bolehnya membuka donasi. Rasulullah SAW ketika melihat para sahabat yang datang tadi dari kabilah Mudhar dalam kondisi mengenaskan, gak punya apa-apa, mereka butuh bantuan, langsung Rasulullah SAW naik mimbar menyampaikan khutbahnya, kemudian dia buka donasi. Ayo, siapa yang punya uang kasih uang, siapa yang punya makanan kasih makanan, siapa yang punya pakaian kasih, sudah. Makanya sekali lagi, membuka donasi itu boleh, dengan catatan satu, bukan untuk kepentingan pribadi. Nabi SAW membuka donasi untuk siapa? Untuk para tamu yang datang dari kabilah Mudhar. Satu. Yang kedua, memang dibutuhkan. Donasi itu tidak boleh ketika kita itu sudah kaya, kita mampu, kita bisa. Kita bisa sendirian, ngapain juga buka donasi? Mending ayai dewi, urusan akhirat tuh dibagi-bagi, kan gitu kan? Gak mau lah kita. Mending saya saja sudah, butuh apa saya sudah, gak usah buka donasi, semua saya yang tanggung. Semua saya kan tanggung. Kalau urusan akhirat, ojo dibagi-bagi, gitu loh. Jadi yang kedua mau dibutuhkan, kita gak mampu sendiri. Kita nggak bisa sendiri. Kemudian yang ketiga adalah dalam rangka memberikan kesempatan kepada orang lain untuk berbuat baik. Terkadang sebagian orang sebetulnya mau sedekah, tapi nggak tahu mau dikemanakan ini. Mau dikemanakan ini. Posnya mau di mana? Makanya ketika ada orang buka donasi, itu artinya beliau tersebut telah memberikan jalan kepada kita yang ingin mensedekahkan harta atau sebagian harta kita pada jalan yang sebenarnya. Maka justru kita harus berterima kasih.
alhamdulillah dikai dalan, dikai cara untuk menyedekahkan sebagian harta yang ingin saya sedekahkan. Jadi dalam rangka memudahkan kita. Ya. Akan tetapi sekali lagi, yang namanya donasi ini rentan sekali akan masalah. Satu, apabila kita tidak amanah. Apabila kita menggalang donasi atas nama apa, maka harus ditasawufkan untuk nama itu. Sudah selesai, tercukupi, stop. Jangan ketagihan, jangan terus-terusan. Selesai, stop. Donasi sudah ditutup. Harus ditasawuf, harus amanah. Yang kedua harus transparan, harus jujur. Harus jujur. Ya, nggak boleh donasi untuk ini kita gunakan untuk transportasi, untuk kegiatan yang lain, nggak boleh. Harus jujur, ya, transparan, laporannya jelas. Ya, ini catatannya dua, amanah dan kejujuran ini. Ya, jadi sekali lagi diperbolehkan. Satu, bukan untuk kepentingan pribadi, memang untuk kepentingan umat. Yang kedua adalah memang betul-betul dibutuhkan. Kita sangat butuh dan kita tidak bisa sendirian. Yang ketiga, itu dalam rangka membuka kesempatan bagi saudara-saudara kita yang ingin bersedekah dan ingin tahu kemana. Tidak tahu kemana. Apalagi di waktu-waktu utama seperti bulan Ramadan itu. Ya. Malah justru kita itu terima kasih ketika ada orang yang membukakan jalan kepada kita untuk menyedekahkan harta kita. Ya, tapi ingat, amanah dan kejujuran itu harus dipegang. Dan ini berat karena fitnah harta itu luar biasa. Transparansi dan tepat sasaran, tepat guna itu memang harus diperhatikan. Dan Rasulullah membuka ini. Rasulullah nggak bisa sendiri. Kalau Rasulullah bisa sendiri, sudah diayahi Rasulullah sendiri. Demikian juga Rasulullah SAW pernah membuka donasi tersebut, dan juga ketika ada seseorang tamu datang ke rumah beliau minta makanan, terus Rasulullah SAW nggak bisa, nggak mampu. Lalu beliau naik mimbar, lalu beliau mengatakan, siapa yang mau menjamu tamuku ini? Ini kan bukan donasi, bukan kesempatan untuk bersedekah. Ya. Donasi untuk orang ini berupa apa? Jamuan, makan malam, dan juga penginapan. Jadi sekali lagi, ya, yang tidak diperbolehkan itu adalah ketika kita meminta-minta sementara kita masih mampu. Itu tidak boleh. Atau meminta-minta tapi untuk sesuatu yang tidak urgen. Ya, tidak urgen banget. Ya. Maka sekali lagi, ya, tanpa mengurangi rasa hormat, beberapa Ramadan tahun kemarin pernah ada masalah yang seperti ini, dan dalam kajian Riyadhus Shalihin kami di Masjid As-Sakinah kami jelaskan hampir 30 menit untuk dan kita diskusi, ya, tanpa mengurangi rasa hormat, dengan beberapa mungkin ada yang berpendapat berbeda dengan ini, tapi inilah landasan kita. Nabi SAW membuka donasi, ya, untuk membantu tamu-tamu dari kabilah Mudhar yang memang membutuhkan bantuan. Ya, jadi sekali lagi monggo, ya, tanpa mengurangi rasa hormat sekali lagi, tapi inilah yang kami ambil. Selama itu dibutuhkan, bukan untuk kepentingan pribadi, dan kita bisa amanah dan menjalankan itu dengan sebaik-baiknya. Insya Allah itu malah kita perlu bersyukur mendapatkan kesempatan, ya, dikasih jalan untuk apa? Untuk bersedekah dan tepat sasaran, ya, jelas sasarannya kemana. Kemudian rahimani Allah wa jami'an, faedah yang berikutnya adalah jadilah orang yang terdepan. Ojo ya ama hawa yang terdepan, ya. Kita pun harus terdepan di dalam urusan kebaikan. Dalam urusan akhirat, ojo dikasihkan ke Yamaha, sekali-kali Honda juga di depan, ya. Ya, seperti itu, ya, atau Suzuki, terserah, gitu. Jadi urusan akhirat, urusan kebaikan, jadilah terdepan, jadilah sahabat Ansar ini. Yang ketika semua orang terdiam, tidak ada yang mau mendonasikan hartanya di jalan Allah Subhanahu Wa Taala untuk membantu tamu-tamu yang datang, muncullah sahabat Ansar ini. Dan tidak diketahui siapa orangnya, sampai sekarang kita nggak tahu.
Ya, orang Ansor ini siapa? Yang menjadi promotor, provokator, ya. Apalagi Pionir. Hah? Pionir. Pionir, ya, pionir kebaikan ini, ya. Yang pertama kali mendonasikan uangnya, langsung yang lain berbondong-bondong ikut. Makanya pahalanya luar biasa sebetulnya, ya. Luar. Maka Nabi SAW akhirnya apa? Inilah sababul nurut kenapa muncul hadis mansan Nabi Islami sunnatan hasanatan. Ini gara-gara ini, yaitu berikan contoh yang baik. Ya, maka faedah yang terakhir adalah mari dimanapun kita berada, ya, berikanlah contoh-contoh kebaikan, bukan contoh-contoh kejelekan. Karena apa? Kebaikan dan kejelekan itu akan kita unduh sendiri di akhirat. Apalagi orang-orang seperti jenengan yang menjadi tokoh di masyarakat. Wis kadung ditokohke, di pangendikane pituture niku diikutin, segala gerak-gerik dan perilakunya itu diperhatikan dan dijadikan sebagai teladan. Jangan sampai kita ngunduh dosane wong liya. Iya, dosane wong liya kita ikut ngunduh. Sebabnya apa? Karena kita menjadi provokator dalam kejelekan. Contoh sing ora apik, akhirnya banyak orang yang ngikutin, ya, maka dia akan menanggung juga. Mansa Nabi Islam sunatan sayyi'ah fa'alihi wizruha. Dia mendapatkan dosa perbuatannya sendiri, wa wizru man amila biha, dan orang yang mengikutinya. Min ghairi ayyan qusamin auzarihim, tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun. Makanya hati-hati. Nek contoh sing api-api termasuk itu tadi, ya. Berikan contoh yang baik, insya Allah ketika kita itu melakukan itu semuanya, maka kita akan mendapatkan pahala yang besar. Pahala yang besar. Setiap orang yang misalkan ya, kita nge-share adanya kajian dimanapun, kemudian ada orang yang berangkat ngaji gara-gara setelah COVID dari Allah, gara-gara share-sharean dari kita dapat pahala. Sebagaimana tadi kita buka donasi, kok banyak orang yang donasikan, kita itu dapat pahala. Yang penting nggak korupsi, itu saja. Yang penting nggak ngapusi, ya. Yang penting nggak tipu-tipu, ya. Yang penting nggak tipu-tipu. Betul apa adanya dan ditasarufkan sesuai dengan namanya untuk apa, habis untuk itu semua, tidak dialihkan kemana mana. Yang penting adalah amanah dan juga kejujuran. Dapat pahala insya Allah. Makanya antara imam dan muadzin, kuwi ganjarannya luwih oke muadzin. Bagaimana? Seorang muadzin itu mendapatkan pahala sebanyak pahala jamaah yang sholat. Mulane sok rebutan ada. Bener, ya. Seleksi ya. Ya, bener, rebutan kan, rebutan iki. Ini ya betul adanya ya diperbaiki juga ya, diperbaiki juga. Biar orang jadi omongan wong. Kadang wis kene wis ada wis kata wis bener-bener ketika di grundeli wong lah. Nek di grundeli wong, wong sing grundeli kudu terus terang datang kilo badanmu kurang ngene iki. Nek diingat kae ya kudu gelem. Dan masalah ganjarane oke, mesti cobane oke. Ganjarane oke kok ora nek cepet cobane iso sing ora gelem gitu. Toyo dipurun, wis penak, ganjarane oke, ora kudu diomong wong, ora mungkin. Ya, diomong mesti ganjarane oke gitu loh. Makanya semakin banyak yang berjamaah, semakin banyak pahala muadzin. Nah, imam yo guru ganjarane kursi ditok salate dene, tapi muadzin sing teko wong 50. Nah, beda roliyane itu ganjaran 50 orang yang sholat, masya Allah. Makanya ini ya. Pentingnya kita menjadi provokator, pionir kebaikan. Ya, ini saja pelajaran penting dari tamu yang berasal dari kabilah Mudar yang datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka sama sekali tidak minta bantuan loh ya, nggak minta bantuan, nggak minta, tapi Rasul sudah paham. Ini loh kepekaan ini. Oh, misalkan kesini kurang ngopo, wis tajane yo mesti terang jalur. Cuma jamaah sih peka gitu loh. Oh, penake yo lumrah yo, spray ini orang yang buka bersama yo buka
dianggap enak, dianggap yang penting apa itu tadi? Ya, harus jujur dan transparan dan sesuai dengan apa yang diniatkan. Insya Allah, ya, insya Allah nggak